Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Saya berharap Anda dalam keadaan sangat sehat. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Januari 2025. Hari ini judul kita adalah ikuti bandar saham maka retail memiliki probabilitas untuk untung. Sebelumnya disclaimer on bahwa ini bukan ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan kepada pemirsa untuk menjual. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana perilaku bandar saham, bagaimana mindset bandar saham, dan bagaimana karakteristik daripada bandar saham. Sekali lagi, pemirsa, kami minta peran serta untuk melakukan subscribe terlebih dahulu di channel ini agar channel ini bisa bertumbuh dan memberikan yang terbaik di video-video channel berikutnya. Dan juga tidak lupa melakukan satu broadcast link YouTube ini ketika mungkin dianggap pemirsa ada mereka yang perlu mendapatkan edukasi tentang bandar saham. Nah, kita akan membahas bagaimana mekanisme teknis ya perpindahan kepemilikan dalam sebuah saham. Kita tahu bahwa sebuah saham terjadinya transaksi jual dan beli. Sebelumnya kita akan membuka dulu dokumen sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang kami maksud di sini. Saya mengaktifkan spotlight-nya. Ya, jadi pemirsa, jumlah lot yang Anda beli itu ketika match ya, sama dengan jumlah lot yang dijual oleh pihak lain. Atau mungkin jumlah lot yang Anda jual itu sama dengan jumlah lot yang dibeli oleh pihak lain. Jadi ada perpindahan kepemilikan dari Anda keluar atau dari luar ke Anda dengan jumlah lot dan harga sesuai dengan kesepakatan. Nah, berikutnya ada fase akumulasi. Fase akumulasi adalah perpindahan kepemilikan dari banyak pihak ke sedikit pihak. Apa itu pihak? Kita tahu bahwa setiap transaksi beli dan jual, semua retail, semua apapun itu, mereka terangkum dalam broker. Broker ya. Jadi ada terjadi perpindahan kepemilikan dari banyak broker ke sedikit broker. Itulah yang disebut fase akumulasi. Yang berikutnya adalah fase distribusi. Tentunya dilakukan markup lebih dulu agar harga jual lebih tinggi daripada harga beli, baru mereka bisa distribusi dalam bentuk take profit. Jadi ada perpindahan kepemilikan dari sedikit pihak ke banyak pihak, atau perpindahan kepemilikan dari sedikit broker ke banyak broker. Ini Anda harus pahami dulu. Ketika Anda bisa pahami ini secara teori ataupun secara praktikal, Anda setidaknya punya mindset yang benar bagaimana mekanisme sebuah harga saham itu bisa naik dan turun. Nah, kita akan membuka sebuah pusat daripada perkumpulan transaksi beli dan transaksi jual yang bisa disebut adalah order book. Anda melihat di sini order book ya, sebelah ini garis vertikal dari atas bawah, sebelah kiri yang Anda melihat adalah antrian beli, sebelah kanan adalah antrian jual, dan masing-masing punya bobot dalam papan harga dan papan lot. Jadi ketika mereka melakukan antrian jual, ketika mereka melakukan antrian beli, dari pihak yang mempunyai lot, juga dari pihak yang mempunyai uang. Tetapi ketika kedua belah pihak kiri dan kanan ini tidak melakukan crossing, tidak akan terjadi perubahan harga. Yang dimaksud adalah ketika yang punya uang, mereka tidak melakukan crossing, artinya tidak membeli di atas harga pasar atau tidak membeli di harga over, maka tidak akan terjadi perubahan harga ataupun tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Demikian juga mereka yang ada di sebelah kanan, mereka punya stok, punya lot banyak. Tetapi ketika mereka tidak berani crossing, tidak menjual di bawah harga pasar atau tidak menjual di harga bid, maka tidak akan terjadi match dan harga tidak kemana-mana. Seperti pada hari ini, tanggal 27, 28, 29 Januari 2025, libur bursa, seolah-olah seperti libur, tidak ada terjadinya matching sama sekali. Ya, Anda melihat di sini ya. Nah, sebetulnya pemirsa, bahwa broker summary itu menitik beratkan kepada catatan transaksi pembelian ataupun penjualan yang match daripada masing-masing individu retail. Nah, nanti kita akan melihat broker summary yang kami maksud karena kami menggunakan metodologi HK dan HGI. Kita lihat sekarang ke transaksi sesungguhnya. Nah, pemirsa, di sini kita ada satu bulan ya, emiten B, bintang, bintang, bintang. Anda melihat bahwa di grafik pertama itu adalah grafik OHLC, Open High Low Close. Sekarang mari kita perbesar gambar tampilan grafik pertama.
Nah, Anda melihat bahwa di tanggal 24 Desember, 27 Desember, bahwa harga emiten ini tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ya, harga close cenderung sideways. Sudah terlihat jelas ya. Nah, yang berikutnya kita melihat di grafik kedua, ini adalah grafik dari HK-HKI. Kita mengakui bahwa lapisan over, ketika lapisan over itu cukup banyak, maka harga berpotensi untuk turun. Demikian juga ketika lapisan bid sangat banyak daripada over, harga cenderung mengalami kenaikan. Itu secara teori demand lebih besar daripada over, maka harga naik. Sebaliknya, supply lebih besar daripada demand, maka harga akan turun. Nah, grafik ini menandakan bahwa terjadinya HK. HK adalah jar kanan, orang memiliki uang, tetapi mereka melakukan pembelian secara aktif dengan memukul harga antrian jual. Artinya apa? Lapisan over sedikit demi sedikit pasti akan berkurang. Tetapi itulah hebatnya seorang bandar. Ketika lapisan over dihabisi dengan tower warna hijau di sini, harga tidak mengalami kenaikan. Karena apa? Yaitu karena adanya fake over yang dipasang oleh seorang bandar atau big money ketika mereka sudah berhasil mendapatkan matching lot. Ya, Anda punya gambaran ya bahwa dari 22 hari dalam satu bulan ini terjadi HK yang secara masif, sistematif, dan terstruktur. Tapi harganya tidak kemana-mana seperti yang Anda melihat di tampilan ini. Sebetulnya fase inilah kami bisa mengkategorikan seorang bandar melakukan fase akumulasi. Kelihatan sekali ya, merah adalah haki. Jadi mereka mempunyai lot, mereka tidak sabar menunggu, bisa diartikan mereka menjual di bawah harga pasar atau mereka punya stok lot ya, mereka menjual di harga antrian beli ya sudah pasti akan match. Namun sebelumnya kita akan bahas singkat ya. Sebetulnya ini Anda bisa pelajari juga pelan tapi pasti. Ada penjualan pasif ya. Itu adalah mereka melakukan antrian jual. Ada penjualan aktif. Nah, ini bisa disebut mereka take bid ya. Jadi mereka punya lot, mereka aktif menjual di antrian beli. Ini sudah pasti match. Betul ya, sepakat ya. Nah, ini belum tentu match, belum tentu match. Nanti akan match di penjelasan berikutnya. Demikian juga pembelian juga ada dua, pembelian pasif ya. Jadi mereka melakukan antrian beli, tentu belum tentu match, ya belum match ya. Ada pembelian aktif, mereka take over dan sudah pasti match ya. Jadi mereka over ya, bukan over. Mereka punya uang, mereka melakukan pembelian di antrian jual sudah pasti dia match ya. Jadi bisa saya simpulkan dalam pernyataan ini adalah penjualan aktif itu adalah take penjualan aktif itu adalah take bid. Jadi mereka membeli di bawah daripada harga pasar. Yang pasti kesimpulan seperti itu ya, supaya Anda bisa memahami ini memang agak sulit mencerna tapi saya yakin Anda pasti akan bisa kok ya. Jadi ini pembelian aktif akan terjadi sebagai penjualan pasif ya. Ya mudah-mudahan Anda mengerti ya konsep HK daripada haki ya. Dan ini yang disebut HK. Haki, saya ulangi. Dan ini disebut adalah HK. Jadi Anda melihat bahwa pembelian aktif orang punya uang banyak. Mereka melakukan pembelian aktif dengan harga antrian jual. Ya, oke? Anda setuju ya? Nanti Anda bisa isi komentar atau Anda membandingkan di video-video sebelumnya. Nah, yang berikutnya kita melihat ini lapisan ketiga, grafik ketiga. Ini adalah gambar tentang volume atau bisa disebut ini frekuensi, merah frekuensi ya. Anda bisa melihat ada 2290 frekuensi, sementara tower warna ini berwarna hijau ini adalah volume. Jadi volume adalah total transaksi jual
dan transaksi beli dijadikan satu. Nah, berikutnya, pemirsa, kita akan melihat broker summary. Sebetulnya kelihatan bahwa siapa yang membeli banyak di saham ini. Anda bisa melihat bahwa ini adalah kelompok haki match. Jadi mereka punya stok, ya, lalu dipukul sebelah kiri atau dijual di antrian beli. Ini kita lihat bahwa LG itu lokal ya. Dia membeli sebanyak 142, saya ulangin, LG ini penjualan aktif, mereka punya stok lot, mereka menjual di bawah harga pasar sebanyak 142.000 lot atau dengan valuasi 184 juta. Kelihatan di sini ya. Nah, kedua adalah XA, itu broker Korindo Sekuritas lokal juga. Mereka punya lot, mereka memaksa jual di bawah harga pasar dengan volume 33.000. Anda bisa melihat ke bawah di sini ya. Nah, sebelah kanan juga sebaliknya. Ini ada istilahnya itu buyer, pembeli. Jadi mereka punya uang, mereka mengajar antrian jual. Ini yang pertama adalah broker LG sebanyak 680.000 lot. Nah, ini setidaknya mereka mendapatkan lot dengan mengeluarkan uang 790 juta. Diikuti dengan XA, mereka pembeli, mereka membeli di atas harga pasar, tentunya mendapatkan lot sebanyak 120.000 atau senilai 156 juta. Jadi ada pertanyaan, wah ini sahamnya kurang liquid. Ya memang di fase akumulasi mereka tentu akan membeli secara perlahan, mereka tidak membeli secara sporadis sangat besar. Ketika mereka membeli sangat besar, itu jejak mereka akan mudah terdeteksi atau sedikit lebih terbuka diketahui oleh umum. Itu sebabnya transaksinya memang nggak terlalu banyak. Jadi setidaknya Anda bisa melihat bahwa ini judulnya adalah HK Match. Mereka punya uang, mereka melakukan pembelian di atas harga pasar sudah pasti match. Inilah stok yang mereka miliki. Inilah yang sering kali mereka pasang di lapisan over terutama di papan nomor 4 dan papan 5 dalam bentuk fake offer agar harga tidak naik. Kenapa harga tidak naik? Yaitu ketika mereka akumulasi, mereka tentukan angka sideways dan sideways-nya tidak bergerak naik. Kalau bergerak naik ya tentu mereka istilahnya keduluan take profit oleh para pendahulunya. Ya, sekali lagi broker summary Anda bisa punya gambaran jelas. Sekarang kita melihat head to head HK versus Haki. Ini kita melihat di tanggal 24 ya, 26, 27, 28, 29 adalah hari libur bursa. Anda bisa melihat di sini. Nah, harganya tidak bergerak naik. Ini match-nya hanya di 1295, 1300 dan 1305. Kalau kita melihat di graf ini kelihatannya ring-nya 1290 sampai 1305 persis dengan angka yang tertera di sini ya. Anda punya gambaran jelas bahwa mereka melakukan haki, mereka punya stok, mereka menjual di bawah harga pasar itu totalnya ada 2 juta. Saya ulangin, 2.000 lot atau setara dengan 302 juta. Sementara mereka yang punya uang banyak, mereka membeli di atas harga pasar itu sebesar 1 miliar atau setara dengan 8.000 lot. Dari sini Anda punya gambaran jelas ya. Nah, sekarang kita buka bagaimana eh, gambaran order booknya. Nah, di sini kami sudah tampilkan, ya sekali lagi, lotnya kami, emiten kami tutup, kami menghargai dan menghormati strategi daripada bandar. Tapi Anda melihat, ini ada garis tengah adalah price, yang sebelah kiri adalah antrian beli, sebelah kanan ada antrian jual, dan ini totalnya ada dua. Satu total di atas, satu total di bawah, sehingga kita bisa konsentrasi di atas saja. Nah, Anda melihat di sini, ya, bahwa sebetulnya ada terjadi antrian beli 10.000 lot, yang match adalah 2.300 lot, dan yang di withdraw slot 41 kecil ya. Nilai yang terkumpul ada 302. Demikian juga di over. Jadi antrian jual yang dipukul di HK itu sebesar 8.000 lot atau senilai dengan 1 miliar rupiah. Nah, di sini ada Anda melihat ya, di sini adalah valuasi 136. Dari mana 1,36 miliar dia ini? Jadi HK-nya 1 miliar ditambah HQ-nya 300 juta ketemu 1,36 miliar. Dengan volume match-nya 8.000, match over dan match bid-nya adalah 2.000, totalnya adalah 1 juta lembar ya.
Kalau ini lot dan ini 1 juta lembar. Jadi Anda bisa melihat sekali lagi ini bukan ajakan membeli, ajakan menjual, namun edukasi bagi Anda. Anda bisa melihat seorang big money ataupun seorang bandar, mereka melakukan akumulasi itu dengan metodologi HK. Nah, kami berharap ini bisa membuat Anda punya gambaran jelas bagaimana seorang bandar saham punya perilaku, dia mengumpulkan barang, tetapi harganya tidak kemana-mana. Sekali lagi, disclaimer on, bukan ajakan membeli dan ajakan menjual. Kita akan bertemu dan kita akan belajar di episode berikutnya. Sampai ketemu di channel YouTube Saham Profitku.